Saudara sekalian, ada kisah seorang yang perokok. Dia akhirnya dikasih hadiah temannya sebuah buku tentang bahaya rokok. Itu full color, jadi banyak fotonya. Dia baca buku itu, ada gambar-gambarnya. Ternyata merokok membahayakan paru-paru, membahayakan jantung. Terus dia baca, akhirnya dia paham betapa mengerikannya merokok itu, betapa dahsyatnya asap rokok itu bisa menghancurkan dirinya. Akhirnya dia menulis untuk komitmen di tembok rumahnya, dia tulis, mulai hari ini saya nyatakan saya berhenti membaca. Maksudnya gara-gara membaca maka dia jadi sadar betapa rokok itu mengerikan. Wah, kurang ajar bener gitu dia. Nah, itu bertobat dari merokok itu betapa susahnya. Tetapi ada seorang yang dia bisa selesai bertobat dari narkoba. Ini dahsyat sekali. Karena narkoba itu pasti lebih membuat ketagihan dari sekedar rokok. Nah, inspirator kita selanjutnya yaitu adalah Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari ini adalah mantan pemakai kelas berat narkoba, dan dia sudah bertobat. Assalamualaikum Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari Bogor. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan bercerita sedikit saja tentang masa lalu saya. Awal pertama kali penggunaan narkoba itu saya lakukan pada tahun 96, di mana mungkin pada waktu itu pada zamannya masih termasuk suatu hal yang yang in lah, yang gaulnya tuh mungkin di situ. Ketika kita melihat televisi para artis-artis ya, Kang Hari. Teman-temannya. Para artis mungkin mereka seolah-olah kelihatan keren gitu menggunakan narkoba, dan pada sebagian remaja-remaja yang labil mungkin mereka melihat kok kayaknya keren amat ya kalau gue jadi kayak mereka gitu. Bukan mereka melihat gimana sih caranya supaya berhasil dan supaya apa. Cuman lama-kelamaan saya semakin terjerumus semakin ke dalam mungkin. Makan sini. Tolong. Anda terlalu tinggi ini jadinya. Iya, lanjut. Sorry. Terlalu dalam. Lama-kelamaan mungkin saya rasa semakin sulit ya untuk lepas dari kecanduan itu, sampai-sampai saya baru bisa melepaskan dari kecanduan sekitar tahun 2008 akhir itu. Jadi sekitar 12 tahunan saya terbelenggu terus di dalam dunia hitam itu, yang ya beberapa kali keluar masuk tempat rehabilitasi dan sempat beberapa kali tipis mungkin ya, agak-agak alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah gitu untuk menjalankan hidup. 2 kali saya overdosis dan ceritain juga ya kalau. Ya, diceritain saja. Yang seancur-ancurnya juga boleh. Ya, dan berurusan dengan pihak berwajib, menyusahkan orang tua dan lain-lain sebagainya. Cuman itu hanya cerita masa lalu saya yang mungkin kurang bagus dan emang nggak bagus dan tidak baik untuk dicontoh. Oke. Kalau pertama kali mengenal narkoba usia apa? Kuliah atau? Saya SMP kelas 3. SMP kelas 3. Waduh, SMP sudah kenal kelas narkoba. 3 pertama kenal itu dulu zaman-zaman pil BK itu, pil buat anjing gitu kalau nggak salah. Iya. Berarti ketika SMA
kuliah itu makin sembuh atau makin canggih malah nih? Makin hancur, Mas. Oh gitu. Makin hancur dan sama kayak teknologi makin berkembang gitu pemakaian. Oh gitu ya. 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 Saya juga ada bocoran, katanya Anda pernah kepalanya pecah, itu gimana maksudnya? Tahu aja. Sampai kepalanya pecah. Ya, pada tahun 97 itu ketika saya SMA mungkin waktu itu saya tabrakan dari motor ya pada zaman kecelakaan gitu. Kecelakaan di jalan gitu. Zaman balapan liar waktu itu. Balapan liar, pantas. Dan saya lakukan di bawah kesadaran juga. Nah, itu salah satunya yang menjadi akibat dari penggunaan narkoba yang kurang baik mungkin. Oke. Kurang baik katanya. Enggak baik. Baik. Kemudian kalau kuliah, ketika kuliah bagaimana? Pas kuliah, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Iya. Itu kehidupan di sana apa ya, seperti nggak ada, emang bebas ya, nggak ada batasan sama sekali. Ketika saya pertama kali kos, dilepas jauh dari orang tua, wah makin ya semakin jadilah gitu dengan gitu. Dunia yang mendukung kan, lingkungan juga di sana mendukung banget. Bahkan katanya bukan cuma yang bukan narkoba aja berarti, tahu ya, dunia gemerlap gitu, dunia ada maling enggak. Cut. Mantan pencuri dong. Katanya juga tahu lingkungan dunia prostitusi gitu, tahu juga. Kalau untuk prostitusi, karena saya di kosan saya tuh full mahasiswa semua ya, dari 40 kamar itu yang tersedia di situ, 32-nya itu perempuan. Wah, ini. Dan hanya 8 kamar laki-laki. Oh, gitu. Itu. Kebetulan aja itu saya di situ kos. Kebetulan ya. Kebetulan di tengah-tengah gitu. Kebetulan dan sedikit disengaja lah. Gitu. Berarti ada dunia tentang ayam kampung, ayam kampus itu. Ada? Di situ saya hanya tahu aja, nggak gitu nyoba ya. Tahu bahwa mereka ternyata ya gitu ya, malam jam 1, jam 2 sudah terbiasa gitu, ada laki-laki ngejemput, dan ya beda umurnya juga agak lumayan ya. Mungkin bapaknya, mungkin orang tuanya gitu. Kenapa? Mungkin orang tuanya tuh. Kalau orang tua saya enggak. Enggak. Oh gitu ya. Oke, langsung aja. Bagaimana prosesnya awalnya kejadian Anda itu bisa meninggalkan dunia itu? Oh sebentar, Anda tuh dirawat di rumah sakit. Ada berapa rumah sakit yang pernah Anda kunjungi gitu? Kalau tempat rehabilitasi, saya yang rehabilitasi khusus untuk narkoba sekitar 4 ya. Wah, 4 rumah sakit dan gagal total. Iya, gagal total, dan dari kesemua rumah sakit itu saya hanya berhasil berhenti ketika berada di dalam gitu. Cuman ketika keluar selang 3 hari, 4 hari, paling lama 1 minggu lah. Wah, gitu, ketemu dengan teman-teman saya dan orang-orang, ya itu kembali lagi udah susah. Karena apa ya, mungkin sugesti saya tuh emang masih untuk melakukan. Kan di rumah sakit disembuhkan itu? Sembuh secara fisik ya, secara fisik, tapi itu kan hanya 3 hari ya, ketergantungannya 3 hari kita udah melewati masa-masa kritis lah gitu, udah biasa. Tapi untuk sugestinya tuh susah. Di rumah sakit apa aja tuh? Pertama kali saya itu RSKO pernah, terus di Suryalaya pesantren. Suryalaya juga pernah. Saya masuk Afiat, punya yayasan rumah sakit Islam. Terakhirnya saya pesantren di Cijeruk. Oh gitu. Ya. Dan kalau melakukan itu kembali ke dunia itu aman-aman saja, nggak pernah berurusan dengan polisi dan seterusnya? Alhamdulillah sejauh ini aman, Mas. Oh, iya. Baik, ya ini hanya terus gitu. Okay. Cuman belum pernah ketangkap itu. Udah pernah. Oh, udah pernah ternyata. Gitu. Di penjara gitu ya? Di Enggak. sel. Enggak. Oh gitu. Kok bisa lolos gitu?
orang tua saya ikut Oh, membebaskan ya. ikut membebaskan. Oh ya. Jadi insya Allah ini video kita ini akan diupload di YouTube. Ya. Ya, dan insya Allah setelah ini Anda akan ditangkap ya. Oke. Siap. Siap ya. Baik. Beliau sudah bertobat. Kita tanya ini bagaimana proses beliau ketika benar-benar bisa berhenti ya. Apakah rumah sakit lagi atau gimana? Silakan. Pada tahun 2008 itu kan setelah mungkin ya orang tua saya melihat kegagalan total semua, akhirnya saya dipanggil kembali ke rumah. Udahlah katanya, beres untuk urusan kuliah, kamu mau beres mau enggak, pokoknya pulang aja dulu di rumah sekarang. Nah pas di situ saya ketemu dengan teman-teman saya, teman SMA, teman SMP. Saya melihat ada beberapa orang kok yang bisa gitu untuk meninggalkan dunia-dunia seperti itu. Gitu. Saya nanya gitu, sharing, ini ada apa? Udah mulai ada rasa ingin untuk sembuh gitu. Saya nanya ke mereka bagaimana caranya. Ya kuncinya mah tumbuhkan niat aja, tumbuhkan niat kita untuk sembuh dan yakin berhasil bahwa keinginan diri kita yang kuat itu bisa gitu untuk meninggalkan itu. Dan yang paling penting pagari diri kita dengan agama. Gitu. Yang paling penting banget. Karena tanpa ada pagar agama udah susah banget, susah. Emang pagar agama itu Anda melakukan apa setelah itu? Saya waktu itu diperkenalkan dengan seorang ustadz yang waktu itu kebetulan produknya sama dengan Mas Felix ya. Produk gimana maksudnya? Ustadznya sama. Jangan memproduk-produkan ustadz ya. Beda. Ustadz Felix. Ustadz Felix. Ustadznya Ustadz Felix gitu. Oh begitu. Jadi ustadznya Ustadz Felix yang bisa membuat beliau berubah dari ateis atau Kristen sih menjadi Muslim, itu sama dengan yang bisa menyadarkan beliau menjadi sembuh. Dan saya baru tahu juga barusan gitu. Oh. Mas Felix. Itulah. Mas Felix ustadznya siapa ini? Ya lain kali kita panggil. Sama kalau gitu. Inspiratornya kita panggil ke sini sebagai inspirator kawan. Nah itu kisahnya gimana? Pertemuan dengan ustadz itu apakah Anda diwejang atau dikasih jampi-jampi atau gimana? Enggak, justru enggak. Saya yang lebih suka dia memberikan pemahaman tentang Islam itu tidak secara ekstrim ya. Justru dia lebih memberikan pilihan gitu kepada kita. Dia tuh hanya memperkenalkan konsep agama Islam itu seperti apa. Ini loh agama Islam. Terus dia tanya kan, Anda Islam? Ya. Siapa Tuhan Anda? Allah. Kenapa kamu jadi orang Islam? Dan kenapa kamu mau nyembah Allah? Apakah kamu pernah bertemu sebelumnya? Saya jawab, ekstrim itu. Nah. Saya jawab, enggak. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Kata siapa? Katanya. Itu kan justru yang menumbuhkan rasa ingin tahu kita ya untuk jadi semakin tahu tentang ilmu yang dia sampaikan gitu, santai. Dan pada akhirnya setelah dia memaparkan hal-hal tentang itu, semuanya dijatuhkan kepada kita pilihan. Apakah kita akan memilih agama tersebut, memilih ajaran tersebut, atau meninggalkan lah gitu. Oh maksudnya memilih gitu ya? Dan bukan alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah ya saya lebih milih yang itulah, lebih realistis kalau gitu. Untuk agama. Itu berarti udah berapa lama Anda mengikuti kajian yang model begini? 2008 akhir 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Dan itu sangat berpengaruh ya? Sangat. Emang ada inspirasi apa aja di sana? Di dalam metode kajian itu? Inspirasinya ya itulah untuk bahwa betapa pentingnya gitu agama di dalam diri kita, betapa pentingnya sebuah ilmu tentang Islam kita pahami dan kita jalankan, sehingga apa ya, itu bisa memagari diri kita lah untuk melakukan kehidupan yang lain. Oke. Jadi sebuah pembelajaran yang terus menerus yang membentengi beliau dengan rapi pemahamannya gitu ya.
Ya, Oke. betul. Baik, saya rasa cukup. Demikian, tepuk tangan untuk Mas Ari. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sangat inspiratif sekali bagaimana beliau benar-benar ya, bagaimana komitmen dan dahsyatnya inspirasi, dan ternyata inspiratornya adalah sama dengan Ustadz Felix. Jadi betapa pentingnya inspirasi, maka kita membuat forum ini.